Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwarinda dengan NIM 1262072031111 dari kelas MPI 5C. Sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dengan menjelaskan materi ketiga sampai ke-6. Materi yang ketiga mengenai model-model perencanaan pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelasnya saja model-model perencanaan dan metode itu hampir sama. Artinya pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam menyusun sebuah perencanaan secara umum. Kemudian model-model perencanaan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, model perencanaan komprehensif, model perencanaan targeting setting, model casting pembiayaan, kemudian model PBBS atau planning, programming, dan budgeting system. Kemudian materi yang keempat mengenai metode-metode perencanaan pendidikan Islam. Metode perencanaan pendidikan Islam itu terbagi menjadi 8 pendekatan yang dapat dilakukan untuk manajemen pendidikan Islam. Jadi terdapat 4 pendekatan. Di antaranya yang pertama pendekatan kebutuhan sosial, pendekatan ketenaga kerjaan, pendekatan keaktifan biaya, dan pendekatan integratif. Pendekatan dan metode perencanaan pendidikan itu berbeda. Di dalam perencanaan itu ada 8 metode yang dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, metode perencanaan analisis mengenai alat, cara, dan tujuan. Yang kedua, metode analisis masukan dan keluaran atau output dan input. Yang ketiga, metode analisis ekonometrik. Yang keempat, metode diagram sebab akibat. Yang kelima, metode Delphi. Yang keenam, metode prosedur penelitian ilmiah. Yang ketujuh, metode siklus kehidupan. Dan yang kedelapan, metode analisis nilai tambahan. Antara model dan metode ini memiliki kaitan yang sangat erat dalam perencanaan pendidikan, sebab itu merupakan pola atau acuan yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pendidikan atau lembaga pendidikan tersebut. Materi yang selanjutnya, materi yang kelima mengenai jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan itu ada banyak sekali pembagiannya. Di antaranya yang pertama itu berdasarkan luas jangkauan atau berdasarkan besarannya. Ada 3, yaitu makro, meso, dan mikro. Makro itu selanjutnya berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, perencanaan pendidikan itu ada 3 macam. Yang pertama berdasarkan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kemudian yang ketiga berdasarkan tingkatannya, terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama strategis, kemudian manajerial, dan operasional. Yang selanjutnya itu ada perencanaan berdasarkan sistemnya. Berdasarkan sistemnya, perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan perbaikan dan perencanaan pengembangan. Kemudian berdasarkan peranan pemerintah. Berdasarkan peranan pemerintah ada 3 bagian. Yang pertama perencanaan wajib, perencanaan arahan, dan perencanaan berdasarkan orang yang terlibat. Yang terakhir berdasarkan sektor. Berdasarkan sektor ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama perencanaan nasional, perencanaan regional, dan perencanaan tata ruang. Kemudian materi yang keenam mengenai proses perencanaan pendidikan Islam. Di sini proses perencanaan pendidikan Islam merupakan tahap atau cara yang digunakan suatu
lembaga untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu memiliki kejelasan atau memiliki standar sendiri. Maksudnya standar itu dibuat itu untuk menilai pencapaian visi pendidikan agar dapat meningkatkan tuntutan globalisasi serta untuk terus meningkatkan kualitas lembaga tersebut. Dalam hal perencanaan ini ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu mengenai perencanaan tentang target. Setiap perencanaan itu harus memiliki target atau tujuan yang jelas. Jadi target itu dapat menjadi suatu acuan sebagai pendidikan untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian target itu bila ingin dicapai harus memiliki proses dan tahapan. Seperti proses itu harus bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Kemudian selain itu harus memiliki fleksibilitas dan bersifat fleksibel. Dari keempat materi yang saya sampaikan tadi itu memiliki kaitan yang sangat berkaitan untuk perencanaan pendidikan itu berjalan sesuai dengan lembaganya dan kondisi yang ada di pendidikan tersebut. Jadi perencanaan pendidikan itu sebuah susunan atau rencana atau program yang harus dilakukan setiap lembaga pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.